Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan pembahasan soal dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Nah, langsung saja Ibu akan bacakan soal nomor 11. Planet-planet membentuk tata surya berasal dari massa gas matahari yang tertarik bintang sangat besar yang melintasi di dekat matahari. Massa gas kemudian mengorbit matahari dan memadat akibat pendinginan. Pembentukan tata surya tersebut sesuai dengan A. Teori Big Bang, B. Teori nebula, C. Teori planetesimal, D. Teori pasang surut, E. Teori keadaan tetap. Nah, artinya kita akan bahas satu-satu teori, mulai dari teori Big Bang sampai dengan teori keadaan tetap. Oke semuanya, jadi kita mulai bahas tentang teori Big Bang. Teori Big Bang ini sangat terkenal sekali, adalah salah satu teori pembentukan tata surya. Jadi dari kata-kata big itu sebuah besar, bang adalah ledakan. Jadi untuk menyederhanakannya, Big Bang itu adalah namanya teori ledakan besar gitu ya. Nah, artinya nomor 11 itu bukan A dong, karena yang tadi ditanya adalah massa gas matahari yang tertarik bintang sangat besar melintasi di dekat matahari, kemudian mengorbit matahari dan memadat akibat pendinginan. Artinya no, bukan A, karena teori Big Bang itu adalah teori ledakan besar ya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana teori Big Bang terjadi. Kemudian selanjutnya teori nebula. Teori nebula itu ini gambarnya. Nah, teori nebula itu biasa disebut dengan teori kabut ya. Teori nebula itu berasal dari kabut yang berputar sampai dengan membentuk bola seperti ini. Kemudian semakin kecil putarannya maka semakin cepat juga masa putarannya, dan kemudian masa kabut tersebut menjauh dan membentuk cincin kabut dan membeku sehingga menjadilah matahari. Jadi itu untuk teori nebula. Nah, teori nebula ini dikemukakan oleh ini ya, Immanuel Kant dan juga Pierre-Simon Lens. Kemudian selanjutnya artinya teori nebula kira-kira sesuai dengan soal-soal yang tadi, bukan ya? Teori nebula tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian kita lihat lagi teori planetesimal ya. Kita lihat teori planetesimal. Nah, ini dia. Nah, teori planetesimal ini dikemukakan oleh Forrest Ray Moulton dan juga Thomas Crowder Chamberlain. Nah, teori planetesimal ini bisa kita baca apa sih ya. Jadi saat si bintang mulai menjauh dari matahari, ada sebagian material masuk kembali ke dalam permukaan matahari dan juga sebagian lain tetap menetap di orbit dan memadat menjadi dingin. Nah, inilah yang dinamakan benda-benda langit atau planetesimal. Jadi, kalau kita baca soalnya tadi, planet-planet membentuk tata surya itu berasal dari gas matahari yang tertarik oleh bintang sangat besar, melintas di dekat matahari, kemudian mengorbit pada matahari, memadat akibat pendinginan. Kira-kira apakah sesuai dengan jawaban tadi? Nah, sebelumnya kita lihat juga teori pasang surut biar kita bisa membandingkan pasang surut. Nah, ini ya. Nah, ini teori pasang surut. Teori pasang surut ini bisa kalian lihat di gambar ini. Ada terdapat pasang surut di permukaan matahari ya, sehingga menyebabkan banyak material terpental dan menjadi gumpalan dan akhirnya membentuk planet. Tentu tidak sesuai ya dengan pernyataan nomor 11. Kemudian kita lihat lagi yang option E, teori keadaan tetap. So, kita lihat option E, teori keadaan tetap. Nah, ini dia teori keadaan tetap ya, dikemukakan oleh Sir Fred Hoyles ya. Jadi teori keadaan tetap ini bisa kalian lihat di situ bahwasanya alam semesta itu selalu tampak sama dari awal dan tidak berakhir. Itu menurutnya. Artinya jawaban nomor 11 itu yang paling tepat adalah C, teori planetesimal ya, karena itu yang paling sesuai dengan pernyataan nomor 11. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan gambar yang ada di nomor 12 ya. Nah, proses geologi di atas dinamakan dan fenomena tersebut adalah A. Subduksi gunung api, B. Divergen palung laut, C. Convergen mid ocean ridge, D. Divergen penyebab
penyebaran magma, atau E turbulensi, magma yang makin masuk ke inti bumi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari option A sampai E adalah, nah bisa kalian lihat ya, nomor 12 itu seperti ini gambarnya. Nah, ini gambar yang ada di nomor 12 ya. Ini gambar apa? Artinya kalau gambar yang seperti ini adalah proses magma menyusup ke permukaan bumi. Kalau dalam istilah geografi, pergerakan magma itu ada 3. Ada konvergen, ada divergen, dan juga ada transform ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah penusukan magma dari lempeng samudra ke lempeng benua. Jadi yang paling betul dari fenomena yang ada di gambar ini adalah subduksi dan membentuk gunung api. Jadi proses geologi yang ada di sini adalah subduksi dan dia membentuk gunung api. Nah, ini terjadilah pembentukan magma di sini karena apa? Karena akibat dari penekanan dari lempeng samudra yang menujam ke lempeng benua, kemudian karena ada tujaman tadi, maka dari itu terbentuklah gunung api, dan penujaman ini disebut dengan subduction. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Perhatikan jenis batuan berikut. 1 batu kapur, 2 batu opal, 3 intan, 4 topas, 5 berlian. Batuan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi ditunjukkan oleh angka. Nah, kalau kita lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu kita kembali ke jenis-jenis batuan. Ingat ya, batu-batuan yang ada di permukaan bumi ini ada 3 macam batuan. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku itu berasal dari proses pendinginan magma. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen itu adalah batuan akibat dari endapan yang tersedimentasi. Yang tiga adalah batuan metamorf ya. Nah, biasanya batuan metamorf ini batuan yang mengalami tekanan dan juga endapan yang sangat lama. Jadi dia tekanannya lebih kuat, kemudian ditambah dengan suhu sehingga batuan tersebut biasanya bernilai ekonomis yang tinggi. Jadi yang pertama itu kalian harus lihat dulu batuan-batuan yang ada kelima batuan ini, manakah jenis-jenis batuan metamorf ya. Nah, kalau batu kapur ini bukan batuan metamorf. Batu kapur ini lebih ke batuan sedimen karena proses dari sedimentasi. Kemudian batu opal juga bukan salah satu batuan metamorf. Nah, kalau intan, topas, dan berlian itu adalah jenis batuan metamorf. Artinya, ketiga jenis batuan ini bernilai ekonomis tinggi. Jadi, jawaban yang benar adalah E, 3, 4, dan 5. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Sebagian besar tanah di wilayah utara Pulau Jawa berasal dari pengendapan yang dibawa oleh sungai yang berhulu di pegunungan bagian tengah Pulau Jawa. Nah, jenis tanah di wilayah tersebut didominasi oleh A. Tanah gambut, B. Tanah litosol, C. Tanah aluvial, D. Tanah vulkanik, atau E. Tanah andosol. Nah, kalau kita lihat tanah gambut itu biasanya berada di rawa ya. Karena apa? Jenis tanah ini terbentuk dan terakumulasi dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk ya. Kemudian tanah ini juga berbentuk di lahan yang basah, artinya di lahan rawa biasanya. Kemudian kita lihat tanah litosol. Tanah litosol itu tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan beku dan juga batuan sedimen. Nah, kalau tanah aluvial itu tanah endapan lumpur yang terbawa aliran sungai, dan biasanya itu ada di Kalimantan, Jawa, ya, Sulawesi. Nah, kemudian ada juga tanah vulkanik. Nah, kalau tanah vulkanik ini biasanya tanah yang berasal dari letusan gunung berapi. Nah, kalau tanah andosol ini salah satu jenis dari tanah vulkanik tadi yang sama-sama berasal dari letusan gunung api. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 14 adalah tanah aluvial, karena tanah aluvial tadi berasal dari endapan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai.
Oke, lanjut ke nomor 15 tentang upaya mitigasi bencana gempa bumi dengan prinsip pembuatan rumah tahan gempa melalui A. Rumah sederhana berbentuk panggung, B. Bahan bangunan sekuat mungkin, C. Konstruksi penahan beban harus memadai, atau D. Struktur pondasi sangat dalam dari bata merah, atau struktur pondasi cakar ayam yang kuat ya. Jadi kalau dari beberapa option jawaban itu semuanya hampir mendekati tentang pembuatan rumah tahan gempa, tapi yang paling tepat adalah C ya, konstruksi penahan beban harus memadai. Ya bun. Kita lanjut ke lapisan-lapisan atmosfer. Kalian harus tahu dulu lapisan atmosfer itu apa. Jadi lapisan atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, lapisan atmosfer itu sendiri terdiri atas 5 lapisan. Ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan juga ada eksosfer. Nah, kelima lapisan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertanyaannya, lapisan atmosfer yang berfungsi memantulkan gelombang atau sinyal-sinyal radiokomunikasi ditunjukkan oleh angka A. 1. Troposfer, 2. Stratosfer, 3. Mesosfer, 4. Termosfer, atau 5. Eksosfer. Nah, kalau troposfer itu adalah lapisan udara yang paling awal dan bisa kita lihat karena di sana lapisan tersebut biasanya berfungsi untuk terbentuknya cuaca dan juga fenomena-fenomena cuaca, misalnya hujan ya, kemudian petir. Nah, di situ terbentuknya awan, hujan, dan lain-lain. Yang kemudian yang kedua, stratosfer. Stratosfer ini biasanya lapisan tempat di mana pesawat bisa terbang karena di sana sudah tidak ada lagi gejala cuaca dan juga iklim. Kemudian lapisan yang ketiga, lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini fungsinya ada untuk melindungi kita dari jatuhnya meteor. Jadi ketika meteor jatuh ke permukaan bumi, maka sebelum dia jatuh di situ akan terkikis dulu di lapisan mesosfer ini. Dan juga lapisan mesosfer ini bisa memantulkan gelombang atau juga sinyal-sinyal radio komunikasi. Kemudian lapisan yang keempat itu adalah lapisan termosfer, dan biasanya di lapisan itu terjadi ionisasi. Dan yang kelima itu lapisan eksosfer, lapisan paling luar, dan itu biasanya terdapat satelit-satelit buatan manusia. So, jawaban yang paling tepat untuk nomor 16 adalah C, lapisan mesosfer. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 17. Berapakah suhu udara kota A jika mempunyai ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut? Jadi kita buat, diketahui H sama dengan 1.500 meter. H itu adalah ketinggian suatu tempat ya. Kemudian ditanya T atau suhu udara kota A. Jadi jawabannya ini adalah rumus 26,3 dikurang 0,6, itu merupakan konstanta. Jadi silakan masukkan saja nilainya 26,3 dikurang 0,6 dan dikali sama ketinggian tadi, kemudian mendapatkan hasil 26,3 dikurang 9 itu hasil dari perkalian 0,6 dikali dengan 15 dan hasilnya adalah 17,3 derajat Celcius. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Menurut iklim Junghun pada gambar berikut yang bertanda X cocok untuk tanaman. Untuk di soal nomor 18, tanda X-nya itu berada di ketinggian 600 meter ya. Untuk iklim Junghun itu adalah seseorang yang mengklasifikasikan iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian tempat dan juga jenis vegetasinya. Jadi ketinggian tempatnya itu ada 0 meter, kemudian 600 meter, 1.500 meter, sampai dengan 2.500 meter. Nah, jadi kalau 0 meter itu zona panas. Zona panas biasanya ditumbuhi oleh padi, tebu ya. Kemudian kalau 600 meter itu namanya zona sedang, biasanya ditumbuhi oleh tembakau, kopi, dan juga coklat. Kemudian kalau 1.500 itu artinya zona sejuk.
Jadi kalau zona sejuk itu biasanya ditumbuhi oleh kopi, teh, kina, sayuran, dan terakhir itu di zona dingin 2500 ya. Biasanya hanya lumut yang tumbuh di sana. Nah, untuk option jawaban yang paling tepat adalah A. Tebu dan padi, B. Tembakau, kopi, dan coklat, C. Kopi, teh, kina, dan sayuran, atau D. Rumput dan perdu, atau E. Lumut. Jadi yang paling tepat adalah tembakau, kopi, dan juga coklat. Artinya jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Perhatikan gambar yang ada di halaman di nomor 19 itu, halaman 5. Berdasarkan gambar di atas termasuk ini ya, gambarnya ya. Nah, berdasarkan gambar di atas termasuk jenis pola aliran sungai. Jadi ada trellis, radial, anular, rectangular, dan juga paralel. Nah, bisa kalian lihat di sini. Yang paling sama dengan gambar ini adalah jawabannya paralel nih ya. Jadi pola aliran sungai itu banyak sekali ada dendritik. Nah, ini dendritik. Dendritik ini biasanya contohnya adalah salah satunya Sungai Musi. Sungai Musi itu pola alirannya dendritik. Nah, kalau ini rektanguler. Nah, ini paralel. Nah, ini biasanya radial sentrifugal dan radial sentripetal ini biasanya berada di daerah pegunungan. Kalau rektanguler ini biasanya hasil dari patahan-patahan ya. Kemudian ada pola anular, ada pola pinit. Jadi yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 19 adalah paralel E. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 20. Pertanyaannya, daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut disebut zona A. Litoral, B. Neritik, C. Batial, D. Abisal atau zona hadal. Nah, kalau pertanyaan zona yang terletak di daerah garis pasang naik dan pasang surut artinya yang paling dekat dengan daratan dong. Artinya kalau yang paling dekat dengan daratan adalah zona litoral. Jadi 0 meter ini namanya zona litoral ya. Nah, kemudian ini adalah zona kedalaman laut. Nah, ini setelah ada zona litoral 200 meter itu ada zona neritik. Oke, semuanya dari jawaban nomor 11 sampai 20 silakan kalian cek kembali jawaban kalian kemarin. Apabila ada salah silakan dibetulkan. Kemudian apa yang sudah Ibu jelaskan silakan dicatat di fotokopiannya atau di buku catatan lesnya, sehingga ketika nanti kita ketemu di bulan Januari semuanya akan kumpul, akan Ibu cek. Oke, sampai jumpa.